Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang terkait dengan peluang. Saya sudah menyediakan 5 soal yang bervariasi. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Dalam sebuah rapat dihadiri oleh 20 peserta. Pada akhir acara rapat terjadi jabat tangan antara peserta rapat. Setiap orang akan bersalaman sekali dengan orang yang berbeda. Banyak jabat tangan yang terjadi adalah, untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa menggunakan konsep kombinasi ya. Kombinasi itu adalah cara yang bisa kita pakai untuk memilih beberapa objek dengan tanpa memperhatikan urutannya. Nah, itu secara umum ya. Nah, kalau di sini soalnya adalah tentang jabat tangan. Jadi, pada kasus ini, jabat tangan tersebut melibatkan dua orang tentunya ya. Jadi kalau kita jabat tangan, ada orang yang akan kita jabat tangannya. Berarti melibatkan dua orang. Kalau di soal ini adalah sebanyak 20 peserta. Jadi kita bisa menggunakan kombinasi karena kita tidak memperhatikan urutan. Misalnya A menjabat tangan B itu sama juga dengan B menjabat tangan A. Jadi kita gunakan kombinasi. Kalau memperhatikan urutan, kita gunakan permutasi. Nah, kasusnya bukan di kasus jabat tangan. Di video saya sebelumnya, saya juga sudah banyak menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Silahkan dicek. Oke, teman-teman. Dari sini, kita bisa membuat bentuk yang seperti ini. Saya ingatkan dulu rumus kombinasi seperti ini ya, teman-teman. Kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Ini rumus untuk kombinasi. Nah, sekarang tadi kan ada 20 peserta ya, berarti kombinasi, kemudian yang akan berjabat tangan kan ada 2 orang ya, maka R-nya 2 dari pesertanya 20, kombinasi 2 dari 20 itu sama dengan 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurang 2 faktorial, kemudian dikali dengan 2 faktorial. 20 faktorial, 18 faktorial, kali dengan 2 faktorial. Yang sama dengan 20 kali 19 kali 18 faktorial, kemudian 18 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 18-nya bisa habis, kemudian 2 faktorial yang sebagai penyebut ini kan sama dengan 2 kan, juga bisa kita bagi. Jadinya 10 kali 19, 190. Nah, seperti ini caranya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2, ini masih tentang soal jabat tangan. Kita langsung saja ke soalnya. Setiap orang yang datang ke acara syukuran berjabat tangan dengan tuan rumah dan dengan tamu-tamu yang lain yang datang terlebih dahulu. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi jika saat itu ada 40 orang? Nah, sebenarnya ini sama kasusnya dengan yang tadi ya. Kalau tadi 20, kalau sekarang 40. Nah, ada cara yang lain untuk menyelesaikan soal seperti ini. Saya ingin mencobanya. Boleh juga teman-teman mau menggunakan cara yang tadi, silakan. Berarti kombinasi 2 dari 40. Ya. Jadi nanti dapat hasilnya. Hasilnya akan sama saja. Nah, kita lihat cara yang lain. Ini, kalau untuk 2 orang, jabat tangan yang terjadi adalah 1 jabat tangan. Kemudian kalau ada 3 orang, jabat tangan yang terjadi yaitu sebanyak 3 jabat tangan. Atau bisa kita buat 1 ditambah 2. Sama dengan 3 juga kan? Kalau ada 4 orang, jika ada 4 orang akan ada 6 jabat tangan yang terjadi. Sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Nah, bagaimana saya tahu kalau ada 4 orang ada 6 jabat tangan? Nah, seperti ini teman-teman ya. Misalnya ini ada 4 orang nih. Orang yang pertama akan menjabat tangan orang yang kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian orang yang kedua akan menjabat tangan yang kedua dan yang ketiga dan keempat. Nah, kemudian seterusnya yang ketiga akan menjabat tangan orang yang keempat. Nah, jadi banyaknya yaitu tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 jabat tangan yang akan terjadi jika ada 4 orang.
Nah, begitu seterusnya untuk 5 orang, kita sudah bisa melihat polanya. Ini kan akan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ya kan? Itu sama dengan 10 jabat tangan. Bagaimana untuk N orang? N orang berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai N kurang 1. Ya kan? Kalau yang 5 orang tadi kan nih sampai 4 nih. Ini sampai 3 untuk yang 4 orang. Ini 2. Berarti kalau untuk yang N orang jadinya sampai ke N kurang 1. Nah, kalau kita lihat ini membentuk barisan aritmetika. Jadi, untuk barisan aritmetika itu jumlah sukunya itu sama dengan Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Masih ingat ya teman-teman? Ini juga sudah pernah saya bahas di video saya sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 ditambah, karena ada 40 orang, berarti ini sampai N kurang 1. Berarti 40 kurang 1 sama dengan 39. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai dan seterusnya sampai 39 ya. Jadi kalau kita cari S39-nya, sama dengan 39 bagi 2, A-nya ini 1 tambah UN, yaitu 39, sama dengan 39 per 2 dikali 40. Ini 20, jadi hasilnya adalah 780. Nah, begitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Atau kalau mau dicek menggunakan rumus kombinasi tadi, kita coba ya di sini ya. Jadi kombinasi 2 dari 40 sama dengan 40 faktorial dibagi dengan 40 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. 40 faktorial, 38 faktorial kali 2 faktorial. 40 faktorial itu sama dengan 40 kali 39 kali 38 faktorial bagi 38 faktorial kali 2 faktorial. Ini 38 faktorialnya bisa habis. 40 bagi 2, 20. 20 kali 3, 9. Nah, hasilnya sama dengan yang ini tadi. 780. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Soal berikutnya, dari huruf pembentuk kata matematika, diambil sebuah huruf secara acak. Peluang terambilnya huruf vokal adalah, nah, huruf vokal itu kan ada A, I, U, E, O kan. Jadi kalau pada kata matematika ini, huruf vokalnya apa saja? Kita tandai, itu A, E, A, I, A. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf vokal. A, E, A, I, A. Ini 5 ya, huruf vokal. Kemudian total hurufnya ada berapa di kata matematika? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 huruf. Ada M, A, T, I, M, A, T, I, K, A. Ada 10 huruf. Maka peluang terambilnya huruf vokal adalah vokal sama dengan 5, yaitu jumlah huruf vokalnya, dibagi dengan 10. 10 adalah total hurufnya. Jadi sama dengan setengah. Soal berikutnya, sebuah kantong berisi 10 buah kelereng yang terdiri dari 3 kelereng kuning dan 7 kelereng hijau. Berapakah peluang mengambil 3 kelereng hijau sekaligus? Yang pertama-tama, kita cari dulu banyak cara mengambil 3 kelereng hijau dari 6 kelereng, kok 6, 7 ya? 7 kelereng hijau. Yaitu NA sama dengan
kombinasi 3 dari 7. Sama dengan 7 faktorial bagi dengan 3 faktorial, 7 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, 3 faktorial, 7 kurang 3 sama dengan 4 faktorial, 4 faktorialnya habis, 3 faktorial ini kan sama dengan 3 kali 2 kali 1, sama juga dengan 6, 7 kali 5, 35. Kemudian, kita cari banyak cara mengambil 3 kelereng dari 10 kelereng. Mengambil 3 kelereng dari 10 kelereng. Jadi ini sebagai semestanya. Jadi NS sama dengan kombinasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 10 kurang 3 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 7 faktorial. Sama dengan 7 faktorialnya habis. 3 faktorial ini kan sama dengan 6. 6 kalau, bentar ya, kita sederhanakan aja. 3 kali 2 kali 1. Sama dengan, ini bisa kita bagi dengan ini. Kemudian 3-nya dengan ini. 10 kali 12 jadinya ya, sama dengan 120. Jadi, banyak cara mengambil 3 kelereng hijau dari 10 kelereng. Banyak cara. Oh, ini kenapa nih? Bentar. Cara mengambil 3 kelereng hijau dari 10 kelereng adalah, kita misalkan peluang pengambilannya adalah PA sama dengan NA. NA tadi kan banyak cara mengambil 3 kelereng hijau dibagi dengan NS. NA-nya sama dengan 35, NS-nya 120, sama dengan sama-sama dibagi 5, 7 bagi 24. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 6 digit angka yang dapat dibentuk dengan menggunakan angka 0 sampai 9? Nah, angka 0 sampai 9 ini ada berapa angka, teman-teman? 1, 2, 3, 10 ya. 8, 9, 10. Jadi ada 10 angka. Ini syaratnya tidak ada. Artinya, penyusunan angka tersebut jika sudah dipakai, angka itu boleh dipakai lagi. Nah, seperti itu. Jika akan kita susun 6 angka, kita bikin seperti ini. Nah, angka yang pertama, banyak bilangan yang terdiri dari 6 digit angka. Yang tidak mungkin itu adalah angka yang ini nih, 0. Jadi 0 tidak mungkin diisi untuk angka yang pertama. Jadi kemungkinan yang bisa diisi oleh kotak yang pertama ini ada berapa angka? Ada 9 angka. Kemudian, untuk angka berikutnya, untuk kotak berikutnya, digit yang kedua, karena ini boleh berulang, berarti yang berikutnya 0 boleh mengisi posisi yang kedua kan? Ya, tidak jadi masalah. Jadi ini 10 angka bisa mengisi untuk posisi yang kedua. Untuk posisi yang ketiga juga 10 berarti karena semuanya bisa diulang angkanya. 10. Jadi 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. 10-nya ada 5 kali. Jadi hasilnya adalah sama dengan 10 kali 10 sebanyak 5 kali itu 10 pangkat 5 ya teman-teman. Dikali 9. Berarti
900.000. Nah, angka. Jadi jawabannya tidak ada. Sepertinya ini ada kesalahan dalam jawaban karena dia mengira ini mungkin karena angkanya 0 sampai 9, jadi dikiranya ada 9 digit angka ya. Kalau 9 digit angka baru nanti hasilnya adalah yang ini nih. Nah, sekarang kan ada 10 digit angka. Kalau 10 berarti caranya seperti ini. Harusnya hasilnya adalah 900.000 angka. Oke teman-teman, demikianlah yang dapat saya bahas pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.